Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Iksan Hadi Pranoto, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIDN 04091183, dosen program studi Sarjana Terapan dan Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menyampaikan mata kuliah patofisiologi dengan berlandaskan prinsip DIA, Delivery Interactive Assessment untuk pembelajaran dan perkuliahan. Berikut adalah outline pengajaran yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan outline pengajaran yang mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, strategi perkuliahan, kriteria penilaian, penugasan, dan rekaman video pengajaran. Adapun identitas mata kuliah ini adalah patofisiologi dengan kode D3 TLM 219 dengan semester 2 pada tahun ajaran 2023-2024 dengan SKS 2 teori, dosen pengampu dikoordinasikan oleh saya sendiri, Iksan Hadi Pranoto MKKK, diikuti Dr. Faiza Munabari MKes dan Rodi Hartono SK Nurse MKes sebagai tim. Mata kuliah ini memiliki deskripsi sebagai mata kuliah patofisiologi yang mempelajari aspek dinamis proses penyakit. Fokus mata kuliah ini pada gangguan fungsi yang disebabkan oleh penyakit dalam tubuh manusia yang menunjang mata kuliah keahlian bagi analis dalam bidang patofisiologi agar memiliki pengetahuan tentang masalah pada organ yang disebabkan oleh gangguan metabolisme dan homeostasis, respon inflamasi, dan proses terjadinya shock serta gangguan keseimbangan cairan dan asam basa. Berikut proses perjalanan berbagai penyakit pada organ dan sistem tubuh manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menelaah kasus terkait patofisiologi, kelainan atau infeksi pada paru-paru atau PPOK. Berikut pemeriksaan penunjang laboratoriumnya. Subcapaian pembelajaran mata kuliah mencakup mahasiswa mampu memerinci, menguraikan, dan menyimpulkan konsep dan teori patofisiologi kelainan atau infeksi pada paru-paru atau PPOK. Berikut pemeriksaan penunjang laboratorium standar melalui kegiatan pembelajaran diskusi kelas sesuai kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Metode pembelajaran yang berlaku di sini adalah kooperatif dan kolaboratif learning dengan fokus group discussion, belajar mandiri, dengan strategi perkuliahan, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Adapun kriteria penilaian mencakup sumatif, formatif, dan penugasan. Untuk sumatif, ujian tengah semester dengan bobot 40%, ujian akhir semester 40%. Adapun formatif, dengan penugasan berkelompok sebesar 20%, dengan penugasan berupa pengumpulan studi kasus dan literatur berformat PDF dan PPT maksimal minggu terakhir perkuliahan. Sistem pembelajaran yang ada adalah tatap muka atau luring di kelas, dan tatap maya atau daring dengan Zoom. Materi pembelajaran yang ada di sini mencakup epidemiologi, faktor risiko, patogenesis, gejala dan tanda, sampai pemeriksaan penunjang PPOK. Selanjutnya adalah tayangan pembelajaran video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah patofisiologi pada pertemuan ke-6. Mas Fikri, apakah absensi sudah dibagikan? Sudah, Bapak, baik. Kali ini kita akan membahas patofisiologi penyakit paru obstruktif kronis. Tentu saja tadi disebutkan batuk, bagus sekali. Batuk ini fenomena yang umum terjadi ketika paru-paru kita sedang sakit. Apa penyebabnya dari batuk itu? Misalnya apa? Coba saya tanya sama Mbak Hanin, apa yang bisa membuat kita batuk? Biasanya di jalan raya? Debu, bagus sekali. Kita kenal yang namanya PPOK. PPOK banyak diakibatkan debu, polusi udara yang bisa kita dapatkan baik di jalan raya akibat emisi gas kendaraan, akibat polusi, zat kimia, dan sebagainya. Ada yang tahu PPOK? Silakan Mas Restu. Penyakit paru obstruktif kronis. Baik. Artinya kronis. Jadi penyakit ini bisa terjadi ketika kita terpapar terus-menerus. Dan ada yang tahu ketika kita bekerja, terus kita bertemu dengan teman kita yang terus-menerus memiliki kebiasaan buruk. Nah, apa itu Mas Rehan? Wah, baik sekali. Merokok. Merokok itu adalah faktor utama dari penyakit ini. Penyakit paru obstruktif kronis itu bisa muncul akibat kerusakan yang ditimbulkan asap rokok. Coba kita lihat di sini. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peta konsep dari PPOK. Jadi kalian bisa lihat ada dua
penyakit utama yang disebabkan oleh rokok, polusi, dan lain-lain. Penyakit paru kronis ini banyak sekali menyerang penduduk Asia, Amerika, bahkan Indonesia dengan peningkatan sampai 100% lebih. Ternyata rokok bisa menyebabkan dua penyakit ini, bronkitis kronis dan emfisema. Jadi kalau kalian melihat, sepertinya patogenisnya agak mirip ya. Mungkin kalian sepintas tidak akan bisa membedakannya. Baik bronkitis kronis dan emfisema memang ada permasalahan pada paru-parunya, di mana akan kesulitan untuk ekspirasi. Kita belajar anatomi fisiologi pada semester kemarin, di mana inspirasi itu artinya menghisap. Ekspirasi artinya menghembuskan nafas, tapi bukan yang terakhir ya. Nah, otomatis ketika ada gejala dan tanda, di situ akan terlihat bedanya karena dia memiliki patogenesis yang berbeda. Tentu saja memiliki pemeriksaan penunjang yang agak menyerupai. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit di awal bahwa penyebaran dari penyakit ini bahkan sampai 5,6% penduduk Indonesia mengalami penyakit paru obstruktif kronis. Wajar ya, karena di kita masih banyak yang belum menyadari bahaya merokok. Jadi di mana-mana mereka melihat iklannya, tapi mereka hanya melihat gambarnya menyebabkan kanker dan lain-lain. Padahal lebih dari itu, dia bisa menyebabkan kerusakan yang permanen. Jadi kita lihat, semua resiko PPOK adalah hasil interaksi lingkungan dengan lingkungan maupun gen. Ada yang pernah dengar? Alfa antitrypsin? Mungkin saya panggil Mbak Santi, pernah dengar alfa 1 antitrypsin? Belum pernah, belum Gus. Jadi beberapa juga ada yang sifatnya genetik, defisiensi antitrypsin alfa 1. Jadi dari lahir memang dia kurang alfa 1 antitrypsin. Jadi begini, di sini ada beberapa faktor risiko: asap rokok, polusi udara gas berbahaya, masalah paru pada anak, dan genetik. Semuanya itu berpotensi merusak paru. Begini, singkatnya, di pagi hari kita punya kebiasaan batuk. Batuk itu adalah mekanisme alami untuk kita mengeluarkan lendir sekresi dari sel goblet untuk mengeluarkan semua debu, debris, kotoran yang masuk di bronkus. Jadi pagi itu akan keluar dibatukan. Ketika kita mengkonsumsi asap rokok atau terkena polusi terus-menerus, maka di dalam bronkus maupun bronchiolus terdapat apa? Bulu atau silia, rambut-rambut yang fungsinya membantu kita membatukkan debu-debu tersebut. Jadi menggerakkan itu biar keluar kotorannya. Ternyata itu bisa rusak. Betul? Seperti kita memanaskan rambut kita gitu di atas arang gitu ya. Betul? Itu sangat membakar gitu ya. Rokok itu kan hangat panas begitu ya. Itu kalau terus-menerus itu bisa rusak silianya, bahkan selaput juga akan rusak. Selaput mukosa yang rusak akan mencetuskan pengeluaran lendir terus-menerus. Pengeluaran lendir itu maksudnya adalah untuk mengeluarkan sebagian debu-debu yang menempel. Tapi jika terus-menerus merokok, apa yang terjadi? Mas Fikri, apa yang terjadi? Mungkin bakal sering batuk gitu, Pak. Batuk, dan bronkus lama-lama semakin besar atau makin menyempit? Menyempit. Ya, menyempit. Apa yang mengisi atau apa yang memenuhinya, Mbak Elisa kira-kira? Yang memenuhi lubang bronkus itu? Lendir. Karena lendir itu kan memenuhi. Jadi ketika rusak di bronkus ini terpapar asap rokok, silinya rusak, semakin meningkat sekresinya, apa yang terjadi? Semakin tebal. Ya, lumen kita sebut ya, rongganya semakin tebal diisi oleh lendir. Kenapa lendir bisa meningkat? Karena aktivitas kelenjar mukosa yang meningkat. Hipertrofi, bahkan hiperplasia, bahkan sel goblet bisa menghasilkan lebih banyak lagi sekresi lendir. Akibatnya apa? Nafas jadi lebih sesak. Bahkan ketika kita menghisap pun, dia akan kesulitan untuk mengeluarkan hembusan nafasnya. Jadi, itu singkatnya perjalanan dari PPOK ya. Nah, jika kita menilik, kan ada satu lagi, emfisema ya.
Emfisema ini sesuatu yang mirip dengan bronkitis kronik. Tapi ingat perbedaannya apa tadi bronkitis kronik yang akibat merokok? Mbak siapa tadi? Mbak Rofiatunisa? Kalau merokok banyak apa ya nanti di bronkusnya? Lendir. Jadi batuknya banyak nggak nanti? Banyak ya. Pada orang bronkitis kronik biasanya mukus atau sekretnya meningkat. Dan batuknya produktif terus menerus. Ya, akibatnya selama 3 bulan ya batuk-batukan. Kalau sudah terserang maka bisa rusak paru-parunya. Rusaknya itu karena apa? Ya, kita stop sampai situ dulu. Ada kemiripan dengan emfisema. Ketika emfisema berbeda sama bronkitis kronis, sama rokok juga. Bronkus itu memiliki lentur. Paru-paru memiliki kelenturan. Bronchiolus juga lentur, bisa mengembang, bisa menipis. Pada alveolus juga akan mengembang dan menipis. Beberapa mekanisme alami tubuh kita seperti makrofag didesain untuk merusak apa? Bakteri, virus, debu, kotoran, apapun yang masuk ke dalam paru ya. Ke dalam paru. Di paru itu dia akan dicerna dengan apa istilahnya? Proteinase kita sebut ya. Ada gelatinase, proteinase. Istilahnya itu adalah pekerjaan dari makrofag untuk mengurai protein bakteri, virus, dan berbagai debris ya, agar dia itu bisa dicerna di fagositosis. Apa itu fagositosis? Mbak siapa namanya? Mbak Afina. Apa itu fagositosis? Proses ya memakan bakteri ya, atau virus yang masuk ke dalam tubuh biar disingkirkan gitu, dieliminasi. Dia menggunakan suatu enzim, kita sebut proteinase. Bayangkan kalau banyak yang masuk ke dalam paru-paru, nanti efeknya seperti apa? Bayangkan jika di dalam ruangan ini terlalu banyak penjahat, terus kita tembakkan dengan granat, maka yang terkena orang sehat juga atau orang baik juga, atau orang jahat aja yang kena. Bisa kena semuanya. Demikian juga dengan sel, ketika terlalu banyak yang aktivitas makrofag tersebut, maka dia akan mencerna berbagai lapisan, khususnya elastin. Ada yang disebut elastin yang sifatnya membuat jadi lentur alveolus itu. Jadi kalau kita ingat anatomi fisiologi tubuh, paru-paru itu punya 2 sel. Sel 1, sel 2. Sel alveolar tipe 1 dan 2. Ya. Sel alveolar tipe 1 untuk transport oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang tipe 2 ini dia menghasilkan surfaktan, pelumas lah kita sebut. Surfaktan ini akan membuat ketika alveolus mengembang, dia tidak pecah. Sehingga dia bisa mengempis yang disebut recoil. Kemampuan untuk bisa recoil dan bisa meregang maksimal disebut compliance. Ketika terlalu banyak kerusakan akibat proteinase, enzim tadi yang dikeluarkan oleh makrofag untuk mencerna, maksudnya tapi malah kena elastin rusak nggak? Rusak. Ketika elastin rusak, maka paru-paru kita atau alveolus kita ikut rusak nggak? Bisa mengembang mengempis nggak jadinya? Dan sifatnya permanen, irreversible. Sekalinya mengembang, melebar, maka emfisema ditandai hilangnya elastisitas pada paru dan menyebabkan dia melebar seperti balon kempis. Ya, dari pengaruh zat baik rokok, zat kimia, polutan dan lain-lain. Sehingga dia melebar, dindingnya rusak, ya. Dan tidak bisa lagi mengempis. Nah, di sini letak bedanya dengan bronkus. Kalau bronkus tadi dia menghembuskan nafasnya susah karena ada banyak penyumbatan lendir, sedangkan pada emfisema karena dia sudah tidak lentur. Bagus sekali. Nah, pada anak-anak tadi ada yang dari lahir karena kurangnya gen alfa 1 antitrypsin. Alfa 1 antitrypsin ini desain. Dia tuh ciptaan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi sel-sel sehat dari pengaruh buruk proteinase. Elastase, gelatinase dan berbagai namanya gitu, agar tidak ikut dicerna. Ngasih tahu ini tuh jaringan sehat. Nggak boleh dicerna. Nah, itulah fungsi alfa 1 antitrypsin pada anak-anak ini kurang, defisien. Akibatnya apa?
kerusakan semakin menyebar. Makanya ciri khas dari emfisema itu kerusakan apa tadi? Jaringan alveolus biasanya. Pada defisiensi alfa 1 antitrypsin biasanya masuk ke tipe 3. Pan-asiner. Pan itu berarti banyak keseluruhan. Pan-asiner atau panlobuler. Jadi kena hampir semuanya. Nah, sedangkan yang biasa kena ropa yang umum tuh sentri-asiner. Berpusat sentri atau sentrilobuler. Biasanya di daerah tengah. Sentrilobuler dekat-dekat lobul di tengah-tengah. Biasanya pada perokok. Begitu. Nah, sekarang masuk ke gejala dan tanda. Di sini kelihatannya mereka kehilangan elastisitas. Dan uniknya begini Mbak, Mas, ketika kita menghirup udara terlalu dalam, yuk kita sama-sama narik udara sekarang, 3, 2, 1, tahan, tarik nafas lagi, tahan, tarik nafas lagi, bisa nggak? Kenapa? Karena paru kita batuk. Rongga paru kita punya keterbatasan namanya kapasitas maksimal. Ya. Kapasitas vital maksimal yang nggak bisa lagi ngisep. Bayangkan, ketika kalian mengisap udara, tarik lagi, kalian nggak bisa mengembusin nafas. Tahan terus tuh sampai pulang kuliah. Apa yang terjadi? Sesek. Terus menerus sesek. Seseknya karena dua. Ada yang penyumbatan di rongga bronkus, ada yang karena kerusakan alveolus. Lebar. Akibatnya apa? Bukan perut maaf, rongganya jadi kembung. Elisa, kembungnya seperti apa? Galon. Ya, seperti galon atau barel. Maka kita istilahkan barel chest. Jadi udara itu terjebak. Ngisep terus tapi yang keluar susah. Ya, Mas ya? Nah, akibatnya apa? Ketika meningkat kapasitas oksigen diisep tapi lama-kelamaan penuh di sini. Penuh di paru-paru. Nah, nggak bisa mengembuskan? Masih bisa masuk lagi nggak oksigen? Nah, apa yang terjadi? Paru-paru terisi dengan karbon dioksida. Jadinya apa istilahnya? Hiperkapnia atau hiperkarbia. Peningkatan kadar karbon dioksida. Jadi itu penuh dengan karbon dioksida. Saturasi darahnya akan meningkat yang mana? CO2 atau O2? PC. O2 meningkat. Barrel chest, emfisema, ketika saturasi oksigen turun, apa yang terjadi? Ada yang pernah dengar hipoksemia? Mbak Ayu, pernah dengar? Belum pernah, oke. Hipo, berarti kurang ya. Oksemia, berarti oksigen di dalam darah. Kenapa? Karena kita udah mentok. Paru-paru kita ya, nggak bisa narik lagi. Kita harus mengeluarkan dulu. Ibaratnya gelas yang sudah diisi air, mau diisi air lagi nggak bisa kan, udah penuh. Jadi harus dibuang dulu. Nah, buangnya susah. Nah, masuk kedua skenario. Wah, Mas. Ada yang bronkitis kronik dan emfisema. Lihat bedanya. Yang bronkitis yang kiri atau yang kanan? Ayo. Saya nanya Mas Rehan. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Yang emfisema. Kira-kira. Yang ini ya. Emfisema, betul sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Fatih ini berarti bronkitis. Bronkitis dari namanya itu peradangan pada bronkus kronis, berarti terus-menerus terjadi. Emfisema, kerusakan pada jaringan alveolus, pernafasan. Ada dua gejala tanda yang khas, dua-duanya hipoksemia. Cuma nih ada dong. Dia itu pada yang emfisema, karena perhatikan baik-baik ya di sini ya. Ketika kita mengeluarkan susah Mas Mbak, mengeluarkan oksigen susah banget mengeluarkannya, ya kan? Biasanya orang berusaha menggunakan mulutnya. Bayangkan, biar kecepatannya, biar tekanannya tinggi gitu, meniupnya tuh ditiup. Karena sesek nggak bisa. Mencucurkan mulutnya, demi bisa isap oksigen lagi. Susah banget, menimbulkan tekanan negatif biar keluar karbon dioksidanya. Itulah namanya emfisema. Kita sebut karena mencucur mulutnya, bibir pink begini, maka pink puffer. Menimbulkan tekanan udara biar bisa keluar karbon dioksidanya. Nah, pada bronkitis kronis nggak seperti itu. Dia tersumbat. Akibatnya apa? Dia bisa hanya batuk-batuk, sesak gitu ya. Sesek. Kadang lendirnya keluar terus, gitu kan?
Lama-kelamaan jadinya apa yang terjadi? Oksigen berkurang. Nah, hati-hati Mas, Mbak. Ada yang pernah lihat atau pernah dengar kasus penyakit jantung pada perokok? Ada ya? Mbak Hani? Belum pernah. Ada yang pernah lihat, misalnya saudara saya kok perokok tuh dia pasang cincin gitu? Ada? Belum ya? Biasanya para perokok berakhir dengan menggunakan cincin, tapi bukan cincin mas kawin ya. Tentu saja cincinnya cincin yang ada di jantung. Maksudnya apa? Agar si jantung itu tetap ya masih bagus, masih lebar gitu. Apa yang terjadi dengan jantung yang kita sebut dengan kor pulmonal? Mas Restu, kor pulmonal, pernah dengar? Apa itu? Belum pernah dengar, Pak. Kor pulmonal. Penyakit apa itu? Penyakit jantung. Jantung ya? Biasanya karena apa? Karena apa biasanya? Karena merokok. Merokok. Mungkin sepintas akan kelihatan jauh ya jaraknya ya antara rokok, jantung, paru. Tapi sebenarnya dekat Mas. Begini, yuk kita bahas dengan mudah. Paru-paru fungsinya untuk apa? Untuk menyuplai oksigen. Oke. Oksigen itu akan dibawa masuk, betul? Karbon dioksida akan dikeluarkan. Bayangkan kalau misalnya oksigennya kurang, apa yang terjadi? Akan terjadi respon jantung, kerjanya akan meningkat, akan turun. Bayangkan, nih, kalian, ini pakai analogi kasar ya, kalian menanam padi atau jagung, ya kan? Harganya turun. Maka untuk mendapatkan keuntungan, biar bisa bayar lahan atau bisa menutupi ongkos produksi, mau ditingkatkan atau diturunkan produksinya, biar nutupi. Ditingkatkan ya, harganya kan naik nih. Untuk menutupi kerugian harus lebih banyak produksi kan. Berarti apa yang terjadi ketika oksigen turun, darah akan meningkat akan turun jumlahnya. Akan meningkat. Dan jantung akan meningkat atau turun. Semuanya akan meningkat. Fungsinya untuk apa? Agar pertama jantung bisa memompa lebih banyak darah ke dalam paru jantung. Jadi di dalam sumsum tulang belakang akan meningkat produksi sel darah merah. Oke, meningkat sel darah merah disertai dengan jantung yang bekerja lebih keras. Mas Raihan, kalau seseorang dipaksa kerja terus-menerus, apa yang terjadi? Lelah atau semakin semangat? Lelah. Nah, jantung bagaimana? Sama ya. Ketika dia memompa terus-menerus, bilik kanan yang ke arah paru itu dipompa terus. Biasanya bilik kanan ya yang kena. Apa yang terjadi? Akan mengalami kelelahan. Kalau volumenya semakin meningkat, apa yang terjadi? Akan semakin numpuk cairannya. Bayangkan, cairan makin banyak, sel darah makin banyak, jantungnya makin lelah. Pernah dengar istilah bottleneck fenomena? Seperti di jalan tol, Mas. Jalan tol itu kan ada toll gate. Ya, toll gate itu pintu tol, gerbang tol. Dari 6 jalur menjadi 3 jalur. Apa yang terjadi, Mas Januar? Pas lebaran tuh. Sesek, dumpek, macet. Nah, macet. Jadi volume meningkat, sel darah meningkat, sedangkan jantungnya melemah. Ketika jalannya makin lambat, tol itu makin numpuk ya, padat, merayap istilahnya. Jantungnya juga demikian, lama-lama dia lemah, alirannya makin numpuk. Apa yang terjadi? Di paru-paru akan mengalami yang namanya kor pulmonal, pembengkakan pada jantung, edema, bengkak, dan kalau sesaknya dilanjutkan bersifat fatal. Nah, ini bisa terjadi pada perokok. Jantungnya akan lemah dan bisa gagal jantung. Ini yang dikhawatirkan. Emfisema pun demikian. Ketika kurang oksigen, itu yang paling parah akibatnya. Nah, jadi kita sekarang tahu ya dampak buruknya dari rokok, terus paparan asap, zat kimia yang buruk di tempat kerja, gitu. Dan kita memang memiliki basic keilmuan di kesehatan, dan kita punya fokus utama mencegah penyakit di tempat kerja ya, karena kita bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja juga ya. Maka kita harus tahu bahwa asap itu bisa membahayakan paru, rokok dan sebagainya itu harus dihindari. Bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaannya gold standarnya tentu saja menggunakan pemeriksaan fungsi paru. Jadi kalian akan berhadapan dengan yang namanya apa? Ada yang pernah dengar? Mbak siapa namanya di ujung? Mbak? Siapa? Ya? Zakia. Pernah dengar spirometri?
Kurang tahu. Jadi nanti kalian di rumah sakit harus tahu yang namanya spirometri itu pemeriksaan fungsi pada paru ya. Fungsi paru. Dia itu alatnya seperti ini tuh. Jadi ujungnya itu seperti selang. Selang memang itu. Cuman ada rongganya yang dimasukkan ke dalam mulut. Nanti kalian bisa menghembuskan di situ nafasnya ya. Kita akan lihat berapa banyak volume hembusan nafas yang dikeluarkan. Ya, dalam hitungan waktu akan ketahuan. Nah, dengan pemeriksaan spirometri ini kita akan lihat ya, akan dibagi menjadi beberapa tingkatan gold 1, 2, 3, 4 yang tentu saja berhubungan dengan rasio. Rasio dari tadi pernafasan maksimal kita, vital capacity, force vital capacity dan force ekspirasi. Jadi ekspirasi maksimal. Kadang-kala, bukan kadang-kala, seringkali rasionya turun. Jadi ketika kita harus menghembuskan nafas, itu kurang sekali mereka. Dibandingkan orang normal ya. Dibandingkan seluruh vital capacity itu jauh rasionya. Bayangkan kalian hanya bisa menghembuskan 3. Tapi sebenarnya kapasitasnya ada 5. 3/5 berapa tuh? 60% kan? Betul nggak? Ya. Betul ya, 60%. Nah, itu jauh di bawah nilai standar. Nilai standarnya nggak boleh di bawah 80. Kalau di bawah 80 harus diuji lagi. Di bawah 70 bahkan. Seberapa besar vital capacity-nya. Kalau vital capacity-nya masih di atas 80%, bisa jadi dia masih ringan. Tapi kalau sudah di bawah 50%, berarti dia sebenarnya udah berat. Hati-hati. Ya, karena kalau sudah sampai diberikan obat, ya, beta adrenergik seperti salbutamol, asma gitu ya, pada asma itu, obat-obatan bronkodilator disebut ya, itu ternyata tidak ada peningkatan. Biasanya orang asma itu dikasih itu ya, kasih salbu ya, kasih obat-obatan asma gitu ya, biar bronkodilator bisa membesar gitu ya saluran pernafasan. Tapi setelah dikasih itu, dia nggak nyampe 15% perubahannya, rasionya masih kecil. Nah, itu berat dan kemungkinan besar kita harus uji dengan pemeriksaan lanjutan. Ada lab darah, ada fotoronsen. Nah, fotoronsennya unik nih. Walaupun kalian adalah analis, ya, kalian adalah D3 TLM analis, tentu saja kalian pasti harus mengerti kenapa pada corakan fotoronsennya itu gede. Seperti apa tadi? Barel chest, kembung. Diafragmanya turun ya, turun mendatar. Sininya agak ke depan, gede gitu. Biasanya seperti itu namanya PPOK, Mas. Nah, PPOK. Di fotoronsen kelihatan. Beda sama TB ya, yang ada corakan-corakan segala macam. Nah, kemudian hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, analisis gas darah. Ciri khasnya apa tadi? Kelebihan apa? Saturasi apa? C. Oh, jadi keracunan oksigen ibaratnya. Nah, hiperkapnia atau hiperkarbia ya, hiperkarbia. pH-nya turun, asidosis dan berbagai komplikasi bisa terjadi. Oke. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian akan presentasikan, kalian kumpulkan ya minggu depan. Tugasnya berkelompok ya. Nanti kalian studi kasus. Studi kasus itu berarti kalian mencari kasus-kasus dari jurnal maupun dari kasus-kasus dalam apa namanya istilahnya di rumah sakit maupun di klinik begitu ya, untuk kalian review dengan literatur, jurnal, teori dan lain-lain. Dan kita akan bahas secara berkelompok ya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran patofisiologi di bab respirasi lanjutan di pneumonia atau mungkin di asma ya, untuk membedakan dengan ini. Baik, silakan kalian sekarang masuk ke post test. Ini yang ditunggu-tunggu ya, post test. Ini sumber bacaannya, ini ada link. Silakan masuk. Mohon maaf, bisa dilihat Mbak, Mas? Bisa ya? Silakan dikerjakan. Ini sudah ada yang masuk ya. Kita menggunakan quizzes di sini. Soalnya ada 15. Di sini kelihatannya yang terbaik siapa ini? Nggak kelihatan. Hanifah dia, mana orangnya? Ya plus dong. 1% luar biasa ya. Kemudian Khalisa Syarifka, mana Lisa? Oke. Dan Sukma, luar biasa. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir terkait tugas atau mungkin terkait nilai atau apapun terkait mata kuliah ini. Mungkin ada yang mau bertanya untuk pertemuan selanjutnya, Mas Rifki? Untuk saya belum ada Bapak. Baik, kalau begitu kita cukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih banyak.